Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin melanjutkan pembahasan kita pada 2 pekan lalu, masih membahas tentang term atau istilah rijal di dalam Al-Qur'an. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang kriteria rijal atau laki-laki sejati di dalam surah At-Taubah ayat 108. Hari ini kita ingin mengungkap tentang kriteria sosok rijal di dalam surah Yasin ayat 20, dan juga berkaitan dengan surah Yasin ayat 20 ini juga terdapat di dalam surah Al-Qasas ayat 20 juga. Di dalam surah Yasin ayat 20 Allah berfirman, "Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ada seorang laki-laki sejati berangkat atau berjalan dengan cepat dari kota yang paling jauh. Jadi ada laki-laki yang datang dari kota yang jauh, min aqsal Madinah, dengan jalan cepat ya, yaitu dengan bergegas-gegas. Lalu kemudian laki-laki ini sampailah di satu perkampungan, di mana perkampungan ini dikenal sebagai perkampungan yang selalu menolak keberadaan atau kedatangan para rasul. Bahkan hampir-hampir saja ada seorang rasul yang datang pada saat itu, hampir-hampir saja ingin dibunuh oleh kaum yang ada di kampung ini. Mendengar berita tersebut, lalu laki-laki sejati ini datang dari kota yang jauh. Allah menggunakan kata Madinah di situ. Artinya di situ menunjukkan bahwa kota tempat tinggal laki-laki ini adalah kota yang memang sudah berperadaban. Sementara kampung yang didatangi oleh Rasul tersebut adalah masyarakat yang tentu mungkin dari sisi pendidikan ya, atau mungkin pengetahuan ya, atau dari sisi peradaban belum maju. Nah, pada saat laki-laki ini mendengar di satu kampung itu ya, itu ketika datang banyak rasul ke situ, itu selalu ditolak oleh mereka. Bahkan dia dapat informasi ya, ada seorang rasul yang akan dibunuh oleh penduduk kampung tersebut. Akhirnya dia datang dari kota yang jauh, datang ke kampung itu, lalu kemudian dia berdakwah, memberikan nasihat. Apa nasihat yang pertama? Ya, nasihatnya adalah ittabi'ul mursalin. Wahai kaum, ya qaumi, wahai kaum, ya ittabi'ul mursalin. Ikutilah seruan para rasul. Dan rasul-rasul itu, kata pemuda ini, kata laki-laki ini, adalah mereka yang malla yas'alukum ajra. Mereka itu sangat tulus. Mereka tidak mengharapkan upah. Mereka tidak mengharapkan pujian. Mereka tidak mengharapkan jabatan. Mereka tidak mengharapkan harta benda dari dakwah yang mereka sampaikan, dan ini menunjukkan ketulusan dari para rasul. Lalu dengan sebab tulusnya mereka berdakwah, mereka adalah orang-orang yang layak untuk diikuti. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Qasas ayat 20 Allah juga menggambarkan tentang rijal yang kriterianya mirip dengan yang Allah sampaikan dalam surah Yasin ayat 20. Di dalam surah Al-Qasas ayat 20 itu menggambarkan tentang seorang laki-laki sejati
ya, yang dia menghadap Nabi Musa karena dia mendengar ya, bahwasanya para pemimpin ya, pembesar saat itu ya, di kalangan Fir'aun itu akan mengejar Nabi Musa dan akan membunuhnya. Lalu sebelum rombongan yang akan mendatangi Nabi Musa untuk melakukan pembunuhan kepadanya, nah orang ini kemudian melakukan perjalanan dengan cara cepat sehingga dia lebih dulu menemui Nabi Musa dan menginformasikan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pembesar kerajaan terhadap Nabi Musa. Kata Allah, wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Kata orang ini, dia datang dari satu kota yang jauh. Dia datang dengan bergegas, dengan cepat-cepat untuk menemui Nabi Musa sebelum rombongan pembunuh melakukan aksinya kepada Nabi Musa. Akhirnya sampai dia sebelum rombongan sampai. Lalu dia katakan kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, innal mala'a, sesungguhnya para pembesar itu ya'tamiruna bika, mereka telah berunding, melakukan perundingan musyawarah terhadap kamu, liyaqtuluka, mereka akan membunuh engkau. Fakhruj, oleh karena itu keluar engkau dari kota ini. Nah, ini adalah laki-laki beriman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan informasi kepada Nabi Musa sehingga akhirnya Nabi Musa selamat dari orang-orang yang akan membunuhnya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat itu ya, dua ayat itu ya, kita bisa lihat kriteria pemuda sejati atau laki-laki sejati dalam Quran itu bisa diungkap. Yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang tulus. Mereka orang-orang yang ikhlas. Karena sesungguhnya tanpa ketulusan, tanpa keikhlasan, tidak mungkin mereka melakukan sesuatu yang sangat berbahaya dan melakukan sesuatu yang ini bukan masalah yang enteng. Dan kriteria berikutnya adalah mereka adalah orang-orang yang punya inisiatif untuk melakukan dakwah dan kebaikan. Jarang orang yang mereka peka terhadap problematika umat. Sehingga orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang begitu sangat peka terhadap permasalahan yang dihadapi oleh dakwah, terhadap permasalahan yang dihadapi oleh umat. Bahkan mereka rela ketika mereka mendatangi tempat di mana mereka akan menyerukan dakwah di sana, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak dijemput dan pulangnya tidak diantar. Nah, laki-laki sejati itu ya, ketika berdakwah, ketika ingin melakukan sebuah islah terhadap sesuatu kerusakan ya, atau ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah, maka laki-laki sejati itu tidak perlu diundang. Ketika ada masalah, maka dia hadir di sana untuk ikut serta menyelesaikan masalah tersebut. Inilah laki-laki sejati. Dan ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah betul-betul laki-laki sejati yang tulen. Pernah satu ketika hadirin terjadi kegaduhan di Madinah. Ketika terjadi kegaduhan itu, maka orang yang pertama kali ada di TKP tempat kejadian perkara itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau diceritakan oleh sahabat ya, ada di tempat kejadian perkara dengan menunggang kuda layaknya seorang prajurit yang sedang ada di medan perang. Nah, ini menunjukkan kesigapan. Ini menunjukkan kepekaan Rasulullah SAW dari berbagai macam problematika yang dihadapi oleh umat manusia. Nah, laki-laki sejati itu ya seperti itu. Di dalam Quran surah Yasin itu, di dalam tafsir dijelaskan bahwasanya laki-laki sejati itu namanya Habib An-Najjar. Ya, dia adalah seorang yang pekerja keras, seorang penenun.
Kemudian dia juga adalah orang yang mentasarrufkan hartanya, setiap penghasilannya setengah, 50% dari penghasilannya itu disedekahkan. Ini Habib An-Najjar, orang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin ayat 20 tadi. Lalu orang-orang sejati itu atau laki-laki sejati itu adalah mereka-mereka yang tidak mengharapkan upah. Ma la yas'alukum ajra. Mereka tidak mengharapkan upah. Ya. Dalam penjelasan Profesor Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsir Misbahnya, beliau mengatakan ada dua hal yang seringkali itu adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi dan tidak boleh diikuti. Yang pertama itu adalah ketika orang menyerukan kesesatan. Ada orang yang dia sesat, lalu kemudian dia menyerukan kesesatan, maka ini nggak boleh diikuti. Yang kedua, ada orang yang menyerukan kebaikan, tapi tujuannya adalah untuk memperkaya diri. Ada orang berdakwah, ada orang mengajar misalnya, menyebarluaskan ilmu, tapi tujuannya adalah demi harta. Maka orang-orang seperti ini maka tidak wajar, tidak layak untuk diikuti. Oleh karena itu, kata Habib An-Najjar dalam ayat itu, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang-orang yang tidak mengharapkan upah. Mereka berdakwah dengan tulus, mereka melakukan pengajaran, mereka melakukan pembinaan kepada umat ini dengan tulus ikhlas, tidak mengharapkan apapun daripada sedikit dunia. Dan mereka adalah wahum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dan kemudian mereka dengan petunjuknya itu mereka menyebarluaskan hidayahnya itu kepada manusia. Oleh karena itu orang-orang seperti ini, maka ketika dia berbicara, maka berbicaranya tidak hanya sekedar retorika. Bicaranya itu adalah disebutkan dalam Al-Quran sebagai kaulan sakila. Ucapannya sangat berat. Kaulan ma'rufa, ucapannya itu berisi tentang kebaikan-kebaikan, seruan-seruan kebaikan. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kata-katanya mengandung hidayah. Kata-katanya memberikan inspirasi agar orang yang mendengarnya itu tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tapi bagaimana orang yang mendengar tersebut kemudian terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, itulah hadirin sekalian kriteria laki-laki sejati atau ar-rijal fil Quran, terdapat di dalam surah Yasin ayat 20 dan 21, dan juga terdapat di dalam surah Al-Qasas ayat 20. Oleh karena itu maka mari sama-sama kita berusaha untuk dari hal yang paling kecil untuk menuju kepada sesuatu yang besar, untuk kemudian kita bisa menyerap atau mengambil pelajaran dari kisah tersebut, lalu kemudian nilai-nilainya itu kita internalisasi dalam diri kita, lalu kemudian nantinya kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga jadilah kita sebagai laki-laki sejati yang terdapat di dalam Al-Quran, yang kriterianya adalah mereka orang-orang yang tulus ikhlas dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Mereka adalah orang yang tidak mengharapkan upah. Mereka adalah orang-orang yang respon terhadap berbagai macam problematika umat, peka terhadap permasalahan umat, dan mereka adalah orang-orang yang ketika mereka melakukan dakwah, maka dakwah yang mereka lakukan itu targetnya adalah memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada seluruh umat manusia. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum summa salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.